Pada bagian kedua ini, kita akan melanjutkan beberapa aturan dari turunan dan contoh bagaimana kita mencari turunan dari suatu fungsi komposisi. Yang pertama, ada beberapa aturan atau teorema dari turunan. Ini harus Anda perhatikan betul-betul, karena ini nanti menjadi acuan dalam mencari turunan dari suatu fungsi. Nah, turunan dari suatu konstanta K itu adalah 0. Jadi semua konstanta kalau kita turunkan itu hasilnya 0. Yang kedua, turunan dari X itu adalah 1. Jadi kalau ada X pangkat 1, ya otomatis hasilnya adalah 1. Turunan dari X pangkat N itu adalah N kali X pangkat N-1. Jadi N-nya turun, terus X-nya itu pangkatnya dikurangi 1. Nah, turunan dari konstanta dikali suatu fungsi itu sama dengan hasil perkalian antara konstanta dengan fungsi itu, dengan turunan fungsi itu sendiri. Selanjutnya, turunan dari fungsi f ditambah fungsi g itu sama dengan hasil penjumlahan dari turunan fungsi f ditambah turunan fungsi g. Begitu juga untuk pengurangannya. Sedangkan pada perkalian, turunan dari perkalian fungsi f kali g itu sama dengan turunan fungsi f dikali fungsi g ditambah fungsi f dikali turunan fungsi g. Sedangkan untuk pembagian, turunan dari f bagi g itu sama dengan turunan f kali g ditambah fungsi f dikali turunan g dibagi g kuadrat. Jadi penyebutnya dikuadratkan. Dan turunan dari x pangkat negatif n itu sama dengan min n x pangkat min n kurangi 1. Jadi nanti pangkat minusnya akan tambah besar gitu ya. Pangkat min n ini maksudnya untuk pecahan. Jadi kalau Anda menemukan 1/x pangkat 3 gitu ya, itu kan sama dengan x pangkat min 3. Nah, sedangkan aturan-aturan untuk turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi sin x adalah cos x. Turunan cos x adalah negatif sin x. Turunan tangen x adalah secant kuadrat x. Turunan kotangen x adalah negatif kosekan kuadrat x. Turunan secant x tangen x. Dan turunan kosekan x adalah negatif kosekan x kali kotangen x. Jadi ini harus jadi acuan Anda nanti dalam mengerjakan soal-soal turunan. Selanjutnya, jika Anda menemukan fungsi komposisi dan itu harus Anda turunkan, maka cara yang digunakan adalah yang disebut dengan aturan rantai. Nah, jadi misalnya saya punya suatu fungsi f, di mana fungsi f ini adalah suatu fungsi dari u, gitu ya, fu. U-nya sendiri adalah fungsi x, gitu ya, suatu fungsi x, atau kita simbolkan ux, gitu ya. Nah, untuk mencari turunan fungsi f tersebut, maka kita turunkan secara berantai, alias bisa kita nyatakan bahwa turunan dari fungsi f itu adalah turunan fungsi f terhadap fungsi u dikali turunan fungsi u terhadap fungsi x, atau df per du kali du per dx. Begitu juga kalau rantainya lebih panjang, gitu ya. Jadi misalnya suatu fungsi f itu adalah fungsi u, u-nya sendiri adalah fungsi v, dan v-nya adalah fungsi x, maka turunan dari fungsi f adalah perkalian secara berantai dari ketiganya, yaitu f-nya diturunkan dulu terhadap u, dikalikan turunan fungsi u terhadap v, dan v terhadap x, atau df per du kali du per dv kali dv per dx. Contoh penggunaan aturan rantai seperti yang terlihat pada contoh berikut. Misalnya
kita diminta untuk menentukan turunan dari sin pangkat 3 X pangkat 3 min 3X. Nah, di sini kita definisikan dulu fungsi rantainya, yaitu Y atau fungsi F-nya itu adalah sama dengan U pangkat 3. Terus U adalah sin V, dan V-nya adalah X pangkat 3 min 3X. Jadi, X pangkat 3 min 3X itu kita anggap fungsi palingnya, yaitu fungsi V. Kemudian sin-nya itu kita anggap sebagai fungsi U. Jadi, sin V adalah fungsi U. Nah, sin X pangkat 3 min 3X itu secara keseluruhan yang kita pangkat 3-kan itu sebagai fungsi Y-nya atau fungsi F-nya gitu ya. Nah, ketika kita mencari turunannya, maka kita turunkan secara perlahan gitu ya. U pangkat 3 kita turunkan terhadap U, maka mendapatkan 3U kuadrat. Sin V kita turunkan terhadap V, sehingga kita dapatkan cos V. Dan X pangkat 3 min 3X kita turunkan terhadap X, sehingga kita dapatkan 3X kuadrat min 3. Nah, setelahnya V-nya kita ganti dengan X pangkat 3 min 3X, dan U-nya kita ganti dengan sin X pangkat 3 min 3X. Sehingga kita dapatkan hasilnya turunan dari sin pangkat 3 X pangkat 3 min 3X adalah 3 sin kuadrat X pangkat 3 min 3X dikali cos X pangkat 3 min 3X dikali 3X kuadrat min 3. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan aturan rantainya. Makin panjang rantai itu ya sama saja, berarti tahapannya makin panjang seperti itu.